Ya, ini waktunya memang sudah larut banget di Indonesia, udah hampir jam 11 malam sekarang ini. Kalau di Australia udah subuh. Australia subuh ya. Sekalian sahur. Sekarang kita mau dengar nih dari para tokoh kita satu kesimpulan aja yang singkat dan sederhana tentang perempuan dan perannya ke depan dalam politik Indonesia. Silakan dari Bu Nur Hayati dulu. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya akan ingin mengucapkan terima kasih kepada Forum Tanah Air dan semua panelis. Ini saya kira obrolan yang luar biasa ya, dan berharap bisa terus berlanjut karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Pesan saya kepada kita semua ya supaya tetap optimis. Ya, we can change. Kalau kita bisa merubah, insya Allah we can even change the world, gitu ya. Nothing is impossible. Jadi mari mulai dari forum ini. Saya terima kasih kepada Mbak Husnul, Farah, Bang Rocky, ya sudah sangat mencerahkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini juga Pak Tata, tadi ada Pak Batara, ya Poppy khususnya, ya let's do it ya. Dan keep in touch, jangan cuman berhenti di sini ya, tapi kita akan terus berdiskusi insya Allah, dan one day that we can change. Itu pesan saya. Thank you. Silakan lanjut Mbak Farah. Terima kasih juga pertama-tama untuk Forum Tanah Air yang sudah mau mengajak saya berdiskusi di webinar malam ini. Tentu dari webinar malam ini saya belajar banyak sekali masukan, saran-saran, dan ide-ide baru dari para senior-senior. Ada Bu Nur, ada Bu Husnul, ada Pak Rocky yang saya kira galak. Ternyata enggak sama sekali. Galak itu. Galak. Itu hoax, itu saya galak hoax. Oh. Dan tentu kesuksesan saya hari ini tidak lupa adalah kesuksesan masyarakat dalam hal ini, dalam memilih wakilnya di Dapil Jawa Barat 9. Kesuksesan saya adalah kesuksesan perempuan dan kesuksesan pemuda dalam kancah politik hari ini yang siap untuk meneruskan perjuangan yang sudah ada. Sehingga saya harus berbuat dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Kemudian juga terkait dengan isu TKI, dalam hal ini TKW sebagai fokus saya di parlemen, saya yakin ini akan menjadi kekuatan dalam membangun sebuah demokrasi, khususnya di dapil saya, untuk membangun justice, sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh teman-teman. Kemudian juga ibarat keran air, ketika keran partisipasi politik untuk perempuan semakin terbuka, tentu nanti kesiapan terkait kapabilitas atau kualitas yang memenuhi kualifikasi itu akan semakin bagus lagi ke depannya apabila wanita diberikan hak yang sama, sehingga saya ingin ke depannya saya bersama teman-teman saya di DPR yang perempuan-perempuan, saya juga bergabung Bu Nur di KPP RI, alhamdulillah bertemu dengan banyak serikandi-serikandi hebat. Saya harap ke depannya bisa mendominasi dan bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang tak kalah produktif dan pro rakyat, terutama membela perempuan dan anak. Kemudian juga maaf ya Mbak moderator, rada panjang. Saya sebagai wajah baru di parlemen, saya akan terus belajar. Saya ingin menunjukkan kiprah dan eksistensi saya di parlemen. Tentunya berani menyampaikan pendapat dan berjuang untuk keadilan masyarakat, sebagaimana tadi disampaikan oleh senior-senior saya, bahwa di parlemen ini adalah tempat untuk mengabdi. Kita harus terus bekerja, dan saya ingin menunjukkan itu. Saya ingin menunjukkan kapabilitas saya, sehingga saya tidak perlu takut misalnya nanti diancam PAW atau dipindah komisi, karena saya udah yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu memang benar dan pro rakyat, ada dasarnya, dan saya ingin menjadi sosok generasi muda yang menjadi cikal bakal regenerasi politik yang positif. Dan yang terakhir, semoga visi saya ini dapat diterjemahkan di parlemen sehingga bangunan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat bisa terwujud sebaik mungkin. Dan kedepannya saya ingin sekali bisa melakukan diskusi tanya jawab langsung bersama dengan Pak Rocky, dengan Bu Nur, dan juga dengan Bu Husnul. Saya sangat ingin itu, saya ingin belajar banyak dan menggali lebih banyak lagi karena sekarang waktunya terbatas. Makasih banyak. Stay safe and healthy untuk semua yang di sini. Makasih Mbak Farah. Silakan Bu Husnul. Tadi pendek ya. Pertama, sebagai orang yang beragama itu harus optimis. Karena kita masih punya kekuatan doa. Buka takbir banyak-banyak, buka pintu langit. Insya Allah Tuhan yang Maha Esa, pasal sila pertama itu akan membuka barokahnya.
Tapi menjadi politisi emang harus jujur. Kalau nggak jujur nggak akan barokah. Apalagi curang. Ya, itu jelas. Curang itu pasti ada ininya. Ya, al-mutaffifin. Yang kedua bagi perempuan, itu perempuan dan laki-laki, ya, banyak baca, bangun jaringan. Ya. Kemudian apa namanya, komunikasi, jadi punya empati kepada rakyat. Ya, jadi jangan menjadi pejabat tapi statement yang keluar itu menghina rakyat. Kemudian jadi rakyat nggak bisa kok itu, makanya kita butuh TKA asing. Nah, padahal itu cuma jadi tukang batu dan tukang yang bahkan bikin teh saja, OB saja harus impor. Ini kan bagaimana kayak gitu ya, jadi pejabat udah dibayarin tadi. Yang kedua, menjadi perempuan itu ya, belajar juga dari yang laki-laki, bukan berarti nggak belajar. Power to power, bukan fire to fire. Perempuan kan ada kecenderungan senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Nah, itu harus dihilangkan, menjadi power to power. Kemudian terakhir, Anda harus tuliskan, itu untuk Bu Nur Hayati, dokumentasikan tadi pengalaman internasionalnya supaya dia menjadi pelajaran dari anak-anak muda berikutnya. Ya, jangan sampai hilang itu tadi cerita-ceritanya Mbak Nur. Thank you, Pak. Panggil itu anak-anak. Nanti kalau perlu mahasiswa saya kirim untuk menjadi penulisnya kalau dibutuhkan di dalam membangun narasi. Jadi itu nanti akan ada cerita her story, bukan his story di dalam konteks politik ini. Saya pikir itu. Makasih. Dukung tuh. Banyak ceritanya Bu Nur tuh soalnya. Terima kasih Bu Husnul. Silakan Bang Rocky. Oke, Bobby, terima kasih. Teman-teman, saya sungguh-sungguh lega karena bisa bercakap-cakap dengan 4 perempuan yang penuh reason. Ada Poppy, ada Kusno, Mbak Nur, dan ada Farah. Tapi lebih dari sekedar reason, saya gembira karena tiga-tiganya punya passion dan fashion. Jadi reason, passion, and fashion. Lengkaplah. Reason, ulangi Rocky. Reason, passion, and fashion. Passion and fashion. Yang ketiga itu nggak tahu itu apa fashionnya itu. Iya. Dan ini 1 Agustus, malam minggu yang akan membuat politik Indonesia menjadi romantis di masa depan. Oke. Akal sehat. Thank you. Ya. Terima kasih Bang Rocky. Mbak, sebentar Mbak Poppy, sebentar satu aja. Karena saya suka, Bang Rocky kan selalu bicara akal sehat. Tapi sekarang Bang Rocky, yang ada bukan akal sehat, tapi akal-akalan. Akal sehat itu juga sesekali harus didampingi oleh akal-akalan. Yang bahaya kalau ngakalin gitu itu. Ya. Oke, Mbak Nur. Oke, Yang thank sangat you. Oke, Poppy, Ibu Poppy, tadi mana Pak itu? Baik, Selamat perbincangan. semuanya. Bang Tata mungkin ada pertanyaan? Iya, ini ada pertanyaan sebenarnya buat Bung Rocky dan juga teman-teman yang ibu-ibu yang di DPR. Ini dari Mbak Reni ya, Mbak Reni Media. Tanya, Bung Rocky, kalau justice dan etik nggak ada lagi di politik kita, terus gimana harus menyikapinya gitu? Ini mungkin Mbak Farah dan Bu Nur Hayati juga bisa mengelaborate. Mbak Farah katakan selamat berjuang untuk rakyat, dan Bu Nur Hayati didoain nih seorang perempuan yang kuat, semoga bisa gantiin ketua DPR yang sekarang katanya. Gimana nih Bu? Oke, Bung Rocky silakan. Oke. Kalau pohon, justice itu akar. Akar dari politik adalah justice. Ethics itu adalah oksigennya. Jadi pohon itu mesti nangkap ethics supaya dia bisa kokoh. Dan akar itu memberi dia mineral. Jadi justice itu adalah mineral di akar. Ethics itu adalah oksigen.
di klorofil, ditangkap oleh daun. Nah, kalau dua soal itu nggak ada, itu artinya pohon busuk. Nggak ada akar, mineral nggak bisa naik ke ujung pohon, nggak ada ethics, oksigen tidak bisa ditangkap, maka tidak terjadi metabolisme. Jadi politik tanpa justice dan tanpa ethics itu artinya pohon tanpa akar, artinya mati. Nah, kalau kita lihat politik Indonesia sekarang, ya memang ada dalam keadaan meranggas. Ntar lagi dia tumbang. Kapan dia tumbang? Ya tergantung forum tanah air. Terima kasih. Mbak Farah bisa nggak itu tadi ada yang ngelihat bagaimana nih kalau DPR seperti ini, apa nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman di anggota DPR? Silakan, Mbak. Makasih pertanyaannya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rocky tadi, bahwa kalau di politik ini nggak ada justice dan ethics, itu ibarat pohon itu udah mati, berarti demokrasi udah mati. Jadi ini tergantung gimana aktor-aktor politik yang sekarang itu menyikapinya. Dan saya pun di sini juga sebagai sosok baru sadar betul bahwa sekarang saya adalah prototipe dari regenerasi politik yang akan datang. Dan oleh karena itu saya ingin bekerja dari sekarang sebisa mungkin untuk menentukan arah politik kita ke depan itu agar ethics dan justice-nya itu masih tetap berlaku sehingga demokrasi terus berjalan. Gitu. Bu Nur bisa dielaborate sedikit, Bu Nur? Boleh, makasih Pak Tata. Ini menarik sekali. Mungkin saya agak beda dari ini ya, karena saya selalu berprinsip ya bahwa etika itu lebih tinggi dari undang-undang. Jadi saya bilang di atas undang-undang itu ada yang namanya etika buat saya ya. Jadi saya selalu katakan bahwa kenapa kita bicara ada yang lebih tinggi, bukan hanya undang-undang tapi etika. Itu lebih tinggi daripada undang-undang. Kemudian tadi kita bicara justice. Saya kalau kita memang susah ya, seperti Mbak Husnul tadi katakan bahwa kalau kita sendiri susah, makanya perlu istirahat gitu ya. Artinya kekalahan ini saya maknai dengan beristirahat, kemudian bisa melihat dari luar apa yang evaluasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya katakan bahwa justice dan etik tadi. Justice itu saya kira just word itu hampir dikatakan impossible gitu ya. Tetapi kita bisa mulai dari diri kita. Apakah kita adil? Kita sudah tadi dikatakan perempuan adil. Apakah kita sudah adil terhadap masyarakat misalnya yang memilih kita? Karena kita jadi wakil rakyat. Dulu Bang Rocky, Mbak Husnul, ketika saya tadi bicara mengenai saya menjadi ketua fraksi, itu di saat partai saya mengalami tsunami ya, ketika ketua umumnya tertangkap dan lain sebagainya karena pemberantasan korupsi tadi ditegakkan benar. Kemudian saya menjadi ketua fraksi. Saya merasakan bahwa saat itu koalisi pun diberi ruang untuk mengkritisi. Jadi tidak semuanya serta-merta. Jadi saya merasakan sebagai ketua fraksi itu saya merasakan begini, correct me if I'm wrong. Saya merasakan begini, betapa susahnya untuk lobbyis ya, melobi karena semua punya kepentingan. Tetapi sepertinya DPR dan rakyat bersatu untuk terus menjatuhkan pemerintahan SBY. Pemerintahan di mana saya menjadi ketua fraksinya. Itu terus, tiap hari itu demo dipimpin, apa saja yang kebijakan, tidak ada kebijakan, selalu ada demonstrasi. Dan itu karena Pak SBY membiarkan proses demokrasi itu terjadi. Begitu. Tetapi, makanya saya katakan, tadi kan Poppy menanyakan setelah pemerintahan berganti, saya lebih fokus ke luar negeri. Karena saya berpikir bahwa daripada saya frustasi di sini, karena suara saya tidak akan berarti apa-apa, mendingan saya memperjuangkan 260 juta ini di dunia internasional, di mana saya membawa nama Indonesia. Kenapa saya lebih fokus ke sana dan Malang gitu. Nasional saya tidak terlalu pikirkan, dalam arti kata banyak orang-orang yang pinter ya. Tetapi sekarang saya merasa bahwa sekarang ini DPR dan pemerintah menyusahkan rakyat. Ini yang saya bingung. Memang ketika pergantian itu ada terlihat itu. Ketika saya menjadi ketua fraksi, saya paling merasakan bahwa DPR dan rakyat tiap hari memusuhi kebijakan pemerintahan, kebijakan Presiden SBY. Nah,
Ini yang saya rasakan. Jadi saya pikir etik dan justice, kalau saya boleh sarankan ke Farah, mulai dari diri kita. Mari kita tegakkan etika itu. Bagaimana kita beretika, kita tunjukkan bahwa kita punya idealisme, kita punya etika. Kita jadi wakil rakyat, ya jadilah wakil rakyat yang amanah. Nah itu, keadilan itu nggak pernah akan ada di dunia ini. Hanya ada nanti sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana kita menyikapinya, seperti Bang Rocky tadi ngomong, saya sangat inspiring gitu ya, bahwa perempuan itu bersikap adil. Karena saya selalu bilang di dunia internasional pun kan ada dibilang waktu itu teroris ya, dengan dituduhkan bahwa Islam itu identik dengan teroris di mana-mana. Saya katakan bahwa globalisasi itu ide mereka, borderless ide mereka, memberikan kesempatan orang untuk pindah. Kemudian terjadi sesuatu perbedaan, kenapa kalian katakan teroris? Saya bilang di rumah pun kalau tidak ada justice, tidak ada keadilan. Saya punya anak 4. Kalau saya tidak bersikap adil terhadap anak saya tidak akan pernah mendapatkan kedamaian meskipun di rumah saya sendiri. Ini juga berlaku pada bapak-bapak tentunya, tidak hanya kepada perempuan. Nah ini, mari kita mulai tadi. Jadi siapapun tadi yang bertanya bagus, tapi ayo, jangan pesimis gitu. We can change gitu, still ya, ada kesempatan, tapi kita mulai dari diri kita, dari kelompok kita. Jadi saya selalu katakan, dream big, start small, act now. Jadi ayo yang kita ingin bahwa nggak ada justice, nggak ada ini, ayo kita mulai. Kita ingin tata demokrasi yang seperti apa. Saya senang sekali bicara dengan Bang Rocky, dengan Mbak Husnul, dengan Farah, ya, yang baru ini ya. Saya juga di komisi 1 Farah. Jadi di komisi 1 lama sekali ya. Jadi artinya perjuangan itu, perjuangan rakyat, amanat rakyat, mari kita terus laksanakan. Dan jangan berharap ada justice di dunia ini. Tapi kita yang harus selalu berbuat adil. Kita berusaha untuk membuat terlihat adil paling tidak terlihat adil. Jangan terlalu diskriminatif, jangan terlalu menuduh, jangan terlalu. Makanya saya bilang Bang Rocky satu lagi, demokrasi ini bahaya sekali kalau kita biarkan populis yang menjadi pemerintah. Karena dengan adanya sosial media, jadi orang lebih cenderung menggunakan sosial media, kemudian menjadi populer. Nah, populis ini yang bahaya sekali. Itu pernah juga saya ungkapkan di sana. Itu, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Sebenarnya bukan pertanyaan, cuma semacam statement. Mungkin kepada Mbak Farah ya, karena yang kebetulan sekarang masih anggota DPR ini Mbak Farah. Ini dikatakan anggota Dewan kini benar-benar payah. Perpu COVID aja diloloskan. Gitu. Nah, inilah akibat maraknya rentenir politik. Nah, gimana nih menyikapi komentar-komentar seperti ini, banyak nih chatting dan di YouTube. Karena kebetulan Mbak Farah yang cuman sekarang lagi menyandang sebagai anggota DPR ya, kebagian ketiban pulung jawab sendiri jadi. Oke, makasih pertanyaannya, Mas. Kembali lagi, tadi yang disampaikan oleh senior saya, Ibu Nur, bahwa yang namanya ethics and justice itu mesti dimulai dari diri kita sendiri. Dan memang tidak bisa saya pungkiri bahwa ketika saya masuk ke DPR, banyak sekali orang-orang yang memang pintar, yang saya bisa lihat itu bekerja untuk rakyat sepenuh hati dan tulus. Tapi memang mungkin juga ada oknum-oknum yang kurang bekerja dengan baik. Tapi kalau soal itu saya nggak mau berkomentar, itu bukan ranah saya. Tapi kalau saya pribadi, saya pendatang baru di sini, saya nggak kenal yang namanya apa tadi julukannya itu pemodal-pemodal dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu saya harap ke depannya sebagai sosok muda dan sosok baru ini saya bisa menjadi seorang figur regenerasi politik yang ke depannya masyarakat bisa melihat bahwa di DPR itu sudah tidak ada lagi hal seperti itu. Mungkin itu. Sekian dari saya. Ya, ini ada untuk Bung Rocky sama Mbak Farah. Mungkin bisa lanjutkan aja Mbak Farah ini. Bagaimana sih formulasi untuk dedomestikasi terhadap perempuan yang utamanya di bidang politik bisa diterapkan sebagai upaya memposisikan perempuan sebagai subjek bukan sebagai objek. Ini juga pertanyaan buat Bung Rocky ini. Jadi formulasi apa yang bisa dilakukan untuk membuat perempuan itu bukan yang menjadi subjek, tapi menjadi objek dalam perpolitikan seperti itu. Siapa dulu jawab, saya dulu ya? Iya, silakan. Ya, silakan, Farah. Rocky dulu aja. Ladies. Ladies first. Oke. Duluan, Farah.
Terima kasih Pak, saya izin jawab duluan. Jadi kalau untuk saya pribadi berkaca dari isu-isu strategis yang cenderung berwatak maskulin, misalnya pembelaan hak buruh, isu pertahanan, dan juga masih banyak isu-isu lainnya yang membuat seakan-akan isu perempuan ini atau apapun yang terkait perempuan itu mungkin dinomorduakan. Contohnya berbicara tentang buruh di dapil saya sendiri sesuai dengan pengalaman itu, bahwa setelah saya bertemu dengan masyarakat, kemudian juga ngobrol-ngobrol dengan bupatinya, kemudian juga dengan para pelaku-pelaku industri, banyak yang bilang bahwa kalau saya sih lebih pilih perempuan sebagai buruh karena nggak banyak mengeluh dan nggak banyak demonya. Itu tuh menjadi sedikit hal yang buat saya sedih. Oh, ternyata perempuan berarti dianggapnya cuma sebagai kaum yang bisa manut-manut aja. Kemudian juga dengan adanya kontroversi RUU PKS, di mana RUU ini adalah hal yang urgent, harus disahkan secepat mungkin, tapi kemudian digeser dari prolegnas prioritas. Banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya RUU ini malah akan memperbanyak pidana, misalnya cuma karena bersiul bisa dipidana. Padahal kita membicarakan lebih dari itu, lebih besar dari itu. Ini sudah terkait dengan isu kemanusiaan, seperti yang disampaikan oleh Bu Husnul tadi, bahwa isu ini itu sebenarnya bisa disetujui oleh semua fraksi dan oleh semua agama, karena ini sudah menjadi isu global, isu nasional yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu perlu dilakukan adanya kebijakan affirmative action yang berupa pemberdayaan dan pengakuan hak politik perempuan, serta upaya untuk mengawal tujuan sesuai dengan Sustainable Development Goals yang berkaitan dengan peran strategis perempuan di ranah politik. Mungkin itu dari saya. Ya, Bung Rocky, pertanyaan yang sama. Itu siapa tadi yang pakai istilah dedomestifikasi? Itu istilah yang radikal. Itu radikal dalam arti dia tahu problemnya, yaitu selama perempuan didomestifikasi, maka kecerdasan publiknya tidak mungkin tumbuh itu. Nah, salah satu peralatan untuk keluar dari situ adalah bongkar persembunyian dari injustice yang dibuat oleh arogansi politik laki-laki itu. Ada seorang feminis kulit hitam Amerika namanya Audre Lorde. Audre Lorde bilang begini, sangat terkenal di Amerika itu. Dia bilang, the master's house cannot be dismantled by the master's tool gitu. Artinya istana raja tidak bisa dibongkar dengan peralatan raja. Karena itu mesti ada peralatan lain. Nah, politik perempuan sekarang adalah peralatan untuk membongkar injustice dari raja. Yunto patriarki itu. Nah, itu yang digemakan ke seluruh dunia tuh. Sehingga orang akhirnya melihat kepemimpinan perempuan era ini atau abad ini ditandai oleh paradigm shift dari arogansi laki-laki yang misoginis pergi pada leadership yang dijalankan atas dasar justice dan ethics. Karena itu orang seperti siapa kemarin yang dijadikan figur person of the year dari majalah Time, orang Swedia, perempuan itu anaknya 15 tahun, apa namanya ya, lupa ya, yang berhasil untuk membangkitkan minat dunia atau atensi dunia terhadap environment. Dia kemudian bertemu dengan hampir seluruh presiden dunia untuk mengkampanyekan justice terhadap lingkungan. Jadi kita masuk dalam era baru, bukan sekedar justice antar manusia, tapi justice terhadap lingkungan. Nah, itu yang harusnya jadi peralatan untuk sekaligus mendemistifikasi peran perempuan yang seolah-olah hanya boleh berada di rumah tangga tuh. Domestifikasi juga berarti demistifikasi itu kan dulu dianggap bahwa ya perempuan sebaiknya tinggal di rumah aja karena rumah adalah istana perempuan. Jalan raya itu berbahaya bagi perempuan, apalagi kalau perempuan nyetir pasti nabrak melulu. Tapi fakta statistiknya mengatakan lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya daripada yang mengalami kecelakaan di jalan. Jadi perempuan yang seharusnya menjadikan rumah sebagai istana, rumahnya itu berubah jadi killing field.
perempuan yang tewas di rumahnya karena disiksa oleh suaminya, perempuan yang mengalami penderitaan batin karena disuruh aborsi oleh pacarnya. Jadi soal itu tetap ada di dalam psikologi publik hari ini, itu perempuan selalu ada di dalam mengalami kerentanan dalam semua dimensi. Kalau kita lihat struktur pendapatan dunia, piramida dari ketidakadilan itu, di dasar piramida itu yang biasa disebut kaum proletar yang paling miskin. Nah, perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Jadi orang yang paling miskin dari orang miskin. Karena akses terhadap sumber daya, akses terhadap hukum, akses terhadap politik yang terhalang di dalam pertarungan. Jadi ada istilah glass ceiling, langit-langit kaca. Kalau laki-laki dia membayangkan kekuasaan, dia bisa tembus langsung langit-langit kaca itu. Tapi kalau perempuan, dia akan berhenti di langit-langit kaca. Karena nanti akan ada perempuan lain yang tarik dia turun tuh. Atau laki-laki lain yang menganggap Anda nggak pantas untuk naik ke atas menjadi pemimpin karena nanti rumah tangga berantakan. Jadi sinyal itu tetap ada. Jadi perempuan tetap ingin didomestifikasi oleh arogansi politik laki-laki. Nah, ini yang saya kira mesti kita bongkar perlahan-lahan itu. Nah, yang kedua tadi Mbak Nur Hayati menerangkan dengan bagus. Kita harus mencegah politik jangan masuk dalam populisme, karena populisme itu biasanya feodal, biasanya adalah demagogi itu. Siapa yang bisa pidato berapi-api, siapa yang bisa mengumpulkan massa tanpa otak, dia adalah pemimpin. Itu yang terjadi sekarang. Di demokrasi itu bukan populisme. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Jadi demokrasi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, populisme itu cenderung tidak berakal karena hanya menggugah psikologi orang dengan segala macam soundbite untuk menghimpun kekuatan demi kekuatan, bukan demi keadilan. Jadi saya kira itu poinnya, dan saya percaya bahwa Farah dalam masa pertumbuhan pikirannya akan menyaksikan Indonesia disiksa oleh injustice. Indonesia sedang disiksa oleh feodalisme, disiksa oleh pseudo dinasti, disiksa oleh kebutahurupan lingkungan, disiksa oleh perlombaan keangkuhan security itu. Padahal mestinya justice itu adalah soft power. Kekuatan perempuan adalah soft power. Environment adalah soft power. Keadilan adalah soft power. Itu kan yang mestinya digelorakan dalam era membentuk ulang demokrasi hari ini. Nggak ada negara demokrasi yang adil yang ditantang perang oleh negara adik kuasa tuh. Jadi kalau kita bisa ekspor demokrasi, artinya kita ekspor soft power, kita ekspor ethics of justice, kita bisa menghasilkan perdamaian dunia yang adalah tugas konstitusi. Kita ekspor ethics of care, itu adalah investasi bagus buat peradaban masa depan. Jadi sekali lagi, saya ingin mendorong agar supaya politik perempuan melalui yang muda tadi dengan contoh yang sangat bagus oleh Ibu Nur Hayati yang mampu menembus glass ceiling dunia bahkan untuk mengaktifkan demokrasi di tingkat dunia, itu bisa dijadikan sumber energi untuk de-domestifikasi itu. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun karena waktunya sudah sangat sempit sekali. Iya, ini ada satu pertanyaan yang menarik, mungkin buat Bung Rocky dan buat Bu Husnul, tapi singkat saja, karena bicara soal justice. Jadi sebenarnya menurut Bung Rocky, dan itu bisa dielaborate sama Bu Husnul, konsep sistem bernegara yang bagaimana sih yang paling ideal dan efektif untuk bisa mencapai justice dalam demokrasi yang Anda terangkan tadi. Karena kan banyak penawaran, apakah sistem ini, sistem itu, termasuk sistem khilafah dan lain sebagainya. Silakan Bung Rocky dan Bu Husnul mungkin bisa elaborate sebentar sedikit, karena waktunya sudah semakin malam di Indonesia. Silakan. Oke. Yang ideal tentu adalah keyakinan orang terhadap bentuk negara yang ada janjinya di akhirat. Karena itu orang berpikir prinsip-prinsip teokrasi. Tetapi selalu ada problem, yaitu bahwa dalam kehidupan demokrasi ada bagian yang harus didebatkan itu. Ada kompetisi ide. Dalam teokrasi tidak boleh ada kompetisi ide itu. Saya pahami itu.
Kalau kita bilang misalnya zaman pemerintahan Nabi bisa diulang lagi, bisa. Tetapi sayangnya kita tidak mungkin menemukan pemimpin sekualitas Nabi itu. Kan itu problemnya tuh. Jadi kita terima itu sebagai normativity, sebagai ukuran ideal. Nah, kalau kita nggak bisa capai yang ideal, kita masuk ke second choice, yaitu demokrasi yang basisnya adalah justice. Nah, justice itu juga berakar bukan sekedar pada filosofi, tapi pada ajaran agama. Nah, bagian ini yang mestinya ditanamkan sejak awal, bahwa keadilan itu bukan sekedar isu sekuler, tapi itu juga adalah isu teologi. Demikian sebaliknya tuh. Semua isu teologi yang bisa menghasilkan keadilan itu bermanfaat bagi kemaslahatan, bagi kebersamaan, bagi persaudaraan, bagi persahabatan. Jadi bagian itu yang mesti kita dorong sebetulnya, bukan dengan menimbulkan isu justru untuk bikin konflik horizontal seperti membakar poster Habib Rizik yang memungkinkan orang membuat interpretasi yang lebih jauh lagi tuh. Jadi kita belajar sebetulnya dari kejujuran untuk berargumentasi. Jadi demokrasi adalah force of the better argument. Dengan itu kita saling menasihati dan saling menegur pikiran. Tradisi demokrasi adalah tradisi untuk saling menegur pikiran itu. Kalau menegur kelakuan ya udahlah itu urusan masing-masing, tapi sebagai warga negara kita tegur pikiran, apalagi pikiran dari pemimpin itu yang mesti kita tegur. Jadi kita hanya bisa menegur pikiran dengan mengandaikan bahwa orang itu punya pikiran. Kalau dia nggak punya pikiran ya percuma kita tegur. Dan banyak orang yang tidak punya pikiran. Baru saya mau ngomong, apa punya pikiran atau enggak yang mau dikritik gitu, Bu? Ya, saya bisa baca pikiran Tata, kan itu saya dahului. Oke, Bu Husnul, bisa dielaborasi sedikit soal pertanyaan tadi? Saya tambahkan dikit melanjutkan apa yang disampaikan Rocky, karena ini juga sebetulnya tema yang hari ini saya juga sampaikan. Ya, di dalam kelas-kelas saya selalu mencoba model kayak Edward Said, mempertemukan antara pemikiran Barat dengan pemikiran Timur. Bicara tentang kekuasaan, kita lihat di Barat seperti apa, tapi pemikiran dari Farabi, dari Mawardi, dari Ibnu Khaldun, dari Ibnu Taimiyah, itu juga menjadi diskursus yang harus saya sampaikan juga di kelas. Walaupun biasa nanti dibilang radikal kayak gitu. Kalau berani-berani ngomong sama saya, ayo kita duduk bicara apa itu radikalisme. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau tadi bicara sistem-sistem yang mana, saya sekarang sudah berani aja memberikan satu labeling. Jadi kalau Anda ingin memisahkan agama dan negara, itu cara berpikir the separation between state and church, itu sebenarnya cara berpikir Kristen Protestan. Tapi kalau Vatikan, Katolik Vatikan, tidak, agama menjadi bagian tetap, kayak gitu ya. Nah, kenapa tidak kita bicara khilafah Islam, kayak gitu, sebagai satu diskursus dan apa itu? Karena sekarang kita ngomong khilafah aja, kita sudah diincer kayak gitu ya. Orang nggak ngerti katanya akan ganti Pancasila dan sebagainya. Tapi saya juga waktu itu diundang ke Amerika untuk belajar dekonstruksi negara Amerika, ya, mempelajari Federalist Papers dan sebagainya, John Jay. Semuanya juga berangkat dari pemikiran agama, the compact system relationship between God and man di dalam gereja, yang kemudian menghasilkan model ala Amerika hari ini. Nah, berbagai macam model seperti ini, kalau kita ngomongin teori demokrasi aja, teoris-teoris ada yang sampai bikin 11 model, sekian model, bisa puluhan model gitu. Model yang mana? Nah, ini sebetulnya kalau kita mau belajar sejarah, tadi Pak siapa tadi yang Bapak Sepuh? Pak Batara. Kalau kita bicara sejarah, dalam konteks itu, kita juga harus pelajari. Kan kita selalu ngomong juga Indonesia itu kapan? Indonesia itu 17 Agustus. Sebelumnya apa? Negara-negara kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore. Ya, jadi kumpulan itu. Nah, kan anak kita kan diajarkan Indonesia sudah dijajah 350 tahun. Ntar dulu kapan ini dijajahnya. Nah, dan saya juga angkat sekarang karena akhir-akhir ini kita bicara tentang HIP, RUU HIP. Saya bilang, konstruksi kalau kita sejarah dari BPUPK itu ada 2 perempuan loh ya. Ada Maria Ulfah, sarjana hukum lulusan Leiden, dan ada Siti Sukaptinah dari Taman Siswa. Ya, jadi ada perempuannya juga, tapi di tim 9-nya nggak ada, Bu, yang tanggal 22 Juni. Well,
Ya 9 pasti kalian nggak kasih lah kepada perempuan kayak gitu kan, PPKI dan kemudian ini. Jadi kalau kita pelajari momen-momen yang tadi 22 Desember itu sebenarnya tahun 38 yang kemudian oleh Kowani disebut sebagai Hari Ibu. Makanya kita juga bicara konstruksi dari negara Republik Indonesia, perempuannya terlibat. Sumpah Pemuda itu juga kami putra dan putri, nggak cuma putra saja. Nah, jadi kalau kita mau kembali lagi bagaimana peletakan bangunan dari negara ini, peran perempuan luar biasa kayak gitu ya. Pada saat semua kemudian kembali untuk merebut kekuasaan dan mendapatkan jabatan, perempuan kembali ngurus taman kanak-kanak, ngurus koperasi, ngurus dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kembali lagi, kalau kita tadi bicara tentang etik, moral, mau nggak mau memang kembali lagi ke situ. Ya, jadi kalau saya waktu itu di KPU itu sampai saya nggak tahu hubungannya, bukan nggak tahu, ngerti sih. Sampai caranya saya ngomong, saya tidak bisa mengawasi kalian anggota KPU, ya, memindah-mindahkan suara. Tapi ingat, kalau kalian sampai memindahkan suara itu, tengok kanan kiri, malaikat yang mencatatnya, dan itu akan Anda akan dihisap nanti di akhirat bagaimana Anda memindah-mindahkan. Dan itu setiap kali kita kita raker nasional anggota KPU itu seperti itu. Pada waktu itu semua yang namanya panglima, tentara, jenderal-jenderal mengatakan pemilu 2004 akan berdarah-darah. Anda buka deh. Tapi kita mencoba untuk terus dan yaitu tadi gerakan membaca Al-Fatihah kalau dari saya untuk gimana? Untuk kita meminta kepada Tuhan, nggak ada lain. Siapa yang paling berkuasa? Tuhan. Makanya kemarin saya nulis surat panjang lebar itu ada, Mbak kepanjangan bikin 3 tulisan. Ada yang baca tulisan saya kepada Megawati? Iya Bu, viral Bu, viral. Megawati bukan pada presiden. Presidennya nggak baca. Dulu kan saya sudah pernah kirim surat kepada presiden. Masa kirim surat lagi? Jadi saya kirim suratnya kepada Megawati. Panjang lebar, tapi pada akhirnya adalah bagaimana kita ya, mau bicara tentang kejujuran, mau bicara tentang membangun peradaban, nggak ada lain kecuali Anda kembali. Nah, kalau tadi Rocky bicara tentang bagaimana kalau apakah agama tidak ada kontestasi, ada. Mazhab aja yang besar kan ada 4 mazhab. Zaman Rasulullah, setelah Rasulullah, bagaimana perdebatan antara Umar dan Ali, tapi pada saat negara membutuhkan dan Umar tahu dia tidak bisa, dia panggil kok Ali. Nah, jadi berbagai macam sejarah dari, dan Rousseau sendiri, ahli kontrak sosial, dia mengatakan bahwa pemerintahan yang ideal dalam konteks itu memang pemerintahan Nabi Muhammad, dia cuma tidak dikembangkan memang di dalam konteks itu. Kalau sekarang kita dekonstruksi lagi, mencoba mengangkat dengan ya, kalau bahasanya si Muhammadiyah kan Darul Ahdi wa Syahadah, negara perjanjian, negara persaksian, dan di dalam Darul Ahdi wa Syahadah kita percaya dengan negara Pancasila di dalam konteks itu. Tapi kan bagaimana mengisinya, sila-sila itu menjadi tujuan bernegara. Jadi para ulama dulu itu begitu, itu karena itu. Terakhir, satu ya, milenial. Ini pesan saya kepada seluruh yang mendengarkan milenial, yang saya tulis juga dalam surat itu. Boleh kalau tadi Rocky mengatakan, milenialmu kan karena kamu male power relation kalau perempuan, kayak gitu. Kalau laki-laki ya male power relation juga, karena bapaknya untuk bisa jadi itulah. Saya dulu agak klik-klik lagi, jadi lagi senang untuk membaca sejarah-sejarah. Pelajari milenialnya selevel pemuda dari surat Al-Kahfi atau tidak. 7 pemuda yang tinggal di istana. Rajanya selalu bertanya kepada anak-anak muda itu, tapi pada saat raja sudah merasa dia menjadi Tuhan, para pemuda itu keluar dari istana. Dia tinggalkan semua kekayaan dan jabatan, dan dia pergi sampai dia berada di gua Al-Kahfi 350 tahun. Jadi sebenarnya cerita-cerita lama itu sudah ada. Bagaimana saya selalu bicara kalau ada kurang ajar, pemerintahan kurang ajar, ya udah saya bilang Fir'aun modern. Bagaimana Fir'aun kekayaan oleh Korun, kemudian intelektualnya oleh Haman, dan itu ada dalam Al-Quran semua cerita itu ya. Dan yang nggak ada Bal'amnya, jadi bagi kelompok yang menguasai media. Jadi ini kalau kita pelajari lagi, bagaimana sejarah berulang, bagaimana pemikiran-pemikiran yang berkembang, kaya sebetulnya apa yang terjadi di dalam sejarah. Cuma kita kan nggak mau, kita menutup, dan kemudian kita merasa paling pinter. Enggak, masih pinteran para pendiri bangsa bagaimana perdebatan-perdebatan walaupun dengan air mata. Ki Bagus Hadikusumo
mencoret 7 kata di sila pertamanya itu mengganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, tapi itu adalah kesepakatan yang dia harus tunduk dan kemudian harus ini yang harus kita pelajari gitu anak-anak muda ya. Jangan cuma bergaya-gaya saja masuk ke istana tapi nggak ngerti apa perannya dan sebagainya. Saya pikir itu mudah-mudahan ada gunanya. Menarik Kalau salah sekali. saya mohon maaf. Menarik sekali Bu Husnul, seperti biasanya. Waktu juga ini sudah terlalu dekat, jadi sebelum saya serahkan kembali kepada Poppy, ini ke Mbak Farah ini soalnya banyak sekali nih, kelihatannya banyak sekali pertanyaan buat Mbak Farah ini kan. Tapi saya pilih satu aja nih Mbak Farah, sebelum kita kembalikan ke moderator. Ini ada yang tanya nih, untuk Mbak Farah sebagai perpanjangan tangan dari partai, kalau istilah sebelah kan petugas partai ya. Bagaimana nanti jika dihadapkan pada kondisi di mana harus menyampaikan misi titipan partai, tapi sebenarnya bertentangan dengan kepentingan atau konstitusi rakyat atau naluri Mbak Farah sendiri. Gimana menyikapi ini? Terima kasih Mas pertanyaannya. Sejauh ini, alhamdulillah belum ada yang tidak sesuai dengan hati nurani. Sampai saat ini belum ada. Kalau toh nanti ke depannya ada, tentu saya akan mengambil sikap. Mungkin itu dari saya. Itu aja jawabannya. Oke. Mungkin bisa ini ada beberapa chattingan nih Bung Rocky menyarankan kepada Mbak Farah angkat Bung Rocky sebagai special advisor. Siap. Cuman ada juga yang belakangnya tiba-tiba nongol di belakangnya. Mana bisa antar di PAW katanya. Enggak lah. Ya, perbincangan soal perempuan ini memang selalu menarik, apalagi perempuan dan politik. Tapi mengingat waktu yang semakin larut di Indonesia, perbincangan kita sampai di sini dulu. Alhamdulillah kita sudah mendapat banyak informasi seputar peran perempuan dalam dunia politik. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dan juga hasil jawaban dari para tamu kita hari ini dapat menambah wawasan kita, khususnya untuk para perempuan nih, kenapa kita terlibat dalam politik. Harga bawang naik, harga beras naik, harga cabai naik, harga minyak goreng naik, semuanya itu is political. Jadi emak-emak harus melek politik. Itu sebabnya peran perempuan dalam politik sangatlah penting. Nah, sekarang saya ingin sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin bacakan 2 quotes favorit saya yang menurut saya pas untuk para perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik. Yang pertama, quote dari pahlawan nasional kita, Cut Nyak Dien, yang mengatakan, dalam menghadapi musuh, tidak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang. Yang quote kedua adalah dari Coretta Scott King, istri dari aktivis HAM Amerika Martin Luther King Jr., yang menyebutkan, women, if the soul of the nation is to be saved, I believe that you must become its soul. Yang artinya, para perempuan, jika nyawa dari suatu negara harus diselamatkan, kedua quote very strong and deep, yang satu merupakan strategi dalam politik, yang lainnya merupakan the value dari seorang perempuan. Betapa berharganya seorang perempuan yang diumpamakan sebagai suatu nyawa dari suatu bangsa. Berbanggalah kita sebagai perempuan. Akhir kata, kami semua dari Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua tokoh kita hari ini, Ibu Nur Hayati, Ibu Husnul, Mbak Farah, dan Bang Rocky, dan kepada seluruh audiens yang hadir di Zoom maupun di YouTube channel Forum Tanah Air. Dan pastinya selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ingat semua sahabat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Salam perjuangan dan salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Husnul, Bu Nur Hayati, Mbak Farah, Bung Rocky, makasih. Ini udah Amerika udah mencabut nih Bung Rocky, bisa datang lagi ya. Yes. Ditunggu, semuanya ditunggu. Iya nih. Saya juga banyak undangan ke sana, tapi malas mau pergi ke Amerika hari ini. Nggak usah malas itu, mau pulang ke Surabaya aja nggak mau. Sekarang udah banyak teman di Amerika, datang dong Bu. Ya. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.